Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep blok subnet. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang networking devices. Jadi di jaringan komputer atau di komputer network itu ada beberapa device yang perlu kita perlukan untuk membangun network itu sendiri. Di antaranya yang akan kita pelajari pada video kali ini itu ada dua dulu. Jadi kita akan belajar basicnya dulu, belum terlalu advance. Tapi dengan memahami dua networking devices ini, pengetahuan teman-teman tentang pengetahuan network itu akan jauh meningkat. Jadi akan lebih paham lagi gitu ya. Dua itu adalah yang pertama namanya switch. Kemudian ada juga yang namanya router. Bedanya apa? Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau pada blok subnet yang sama. Sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Gitu ya. Kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jika dua komputer berada dalam satu blok subnet maka dia bisa ping. Tapi kalau dua komputer tersebut beda blok subnet maka dia gak akan bisa ping. Gitu kan ya. Jadi kalau saya jelaskan lagi, ini review dari video sebelumnya. Misal, kita punya dua PC yang sudah terhubung seperti ini. PC 1 IP-nya misal 10.10.10. Misal di sini saya mau ambil salah satu IP di blok subnet pertama, misal 10/27. Sedangkan di PC 2 misal IP-nya 10.10.10.60/27 juga. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, PC 1 ini berada di blok subnet pertama. 10 ini berada di blok subnet pertama ya. Sedangkan PC 2 ini 60 ini berada di blok subnet kedua. Nah, ini tentu saja PC 1 dan PC 2 gak akan bisa komunikasi. Beda halnya jika PC 2 IP-nya juga di blok subnet pertama. Contohnya misal saya ganti jadi titik 20. Nah, 20 ini kan ada di blok subnet pertama juga ya. Maka kalau seperti ini PC 1 dan PC 2 itu bisa saling komunikasi. Oke, bisa udah mengerti ya. Ini cuma review saja dari video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita punya networking devices namanya switch. Switch itu apa sih? Seperti yang saya katakan tadi bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Jadi contohnya gini, ini kan hanya komunikasi antar dua PC saja. Bagaimana kalau misal ada PC 3, bagaimana kalau ada PC 4, bagaimana kalau kita punya 100 PC. Nah, untuk menghubungkan banyak PC seperti ini, kita bisa menggunakan namanya switch. Jadi di sini kita punya switch. Logonya switch itu seperti ini ya. Jadi kotak, kemudian ada panah bulak-balik seperti ini. Selanjutnya kita nanti tinggal menghubungkan banyak komputer tersebut ke switch seperti ini. Beberapa komputer yang bisa terhubung ke switch tergantung portnya. Jadi di switch itu ada berapa port? Biasanya yang umum ada 24 port. Kemudian ada yang 48 port dan lain-lain. Jadi tergantung jumlah port yang ada di switchnya. Nah, semua komputer yang terhubung ke switch ini harus berada dalam satu blok subnet agar bisa saling komunikasi. Jadi contohnya nih, misal ini PC 1 pakai IP, di sini saya coba tuliskan 10.10.10.x. Nah, X-nya itu saya tulis di masing-masing PC-nya. Jadi PC 1 pakai IP 10.10.10.2. Di sini 10.10.10.3, 10.10.10.4, ini 10.10.10.5. Terus di sini misal 10.10.10.50. Nah, kalau seperti ini nanti PC 1, PC 2 dan PC 3 dan PC 4 itu gak bisa saling komunikasi dengan PC 5. Kenapa? Karena 1 sampai 4 itu berada di blok subnet pertama, sedangkan PC 5 itu ada di blok subnet yang kedua. Jadi PC 5 gak akan bisa komunikasi dengan PC 1 sampai PC 4. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Beda halnya dengan router. Ini IP-nya saya sudah diganti jadi gak mau 50 karena harus berada dalam satu blok subnet yang sama. Jadi misal 10 karena masih ada di blok subnet yang pertama. Kemudian di sini masih ada dua PC lagi ya. Saya sudah setting IP-nya jadi 20. Ini 25.
Nah, ini semua masih berada dalam satu subnet yang yaitu blok subnet pertama. Kemudian anggap aja ini ruangan 1. Kemudian ada lagi di ruangan 2. Ini juga switch ya. Kemudian dia juga punya beberapa PC yang terhubung ke switch ini. Oke, jadi sekali lagi misal di sini switch 1 berada di ruangan 1, ini switch 2 berada di ruangan 2, misal seperti itu. Kemudian komputer-komputer yang di ruangan 2 ini IP-nya kita ambil dari blok subnet kedua. Jadi di sini 10.10.10.35. Nah, 35 sudah termasuk ke blok subnet kedua ya. Kemudian ada 40 dan 41, ada 42, ada 43 dan 50 misal. Jadi komunikasi antara ruangan 1 dilakukan dengan switch. Kemudian kalau komunikasi sesama ruangan 2 ini juga menggunakan switch. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita bisa menghubungkan antar ruangan. Jadi misal kita ingin agar komputer di ruangan 1 juga bisa komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Nah, untuk menghubungkan antar blok subnet seperti ini kita bisa menggunakan router. Nah, ini di router ya. Router itu simpelnya adalah bulat, kemudian ada X di tengahnya. Jadi nanti di ruangan 1 dari switch 1 kita hubungkan ke router. Dari switch 2 juga kita hubungkan ke router. Nah, kalau sudah ada router seperti ini, maka komputer di ruangan 1 sudah bisa saling komunikasi dengan router di ruangan 2. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti tentang konsep antara switch dengan router ini. Pada video berikutnya kita akan coba praktek. Jadi kita akan praktek tentang switch dulu di Cisco Packet Tracer. Kemudian setelah kita praktek dengan switch, kita akan praktek dengan router. Sampai jumpa di video berikutnya.